Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama teman-teman datang langsung aksi di depan KPK RI menuntut KPK segera mengumumkan hasil penyidikan di Aceh tahun lalu. Dalam hal ini kita menuntut agar KPK segera mengumumkan terkait dengan permasalahan yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Kami sudah menyiapkan massa untuk aksi sekitar 500 orang, namun karena COVID dan Omicron, jadi pihak berwajib membatasi massa 50 orang, tidak boleh lebih. Begitu teman-teman, hari ini kami melakukan aksi, yaitu aksi menyelamatkan Aceh dari kemiskinan yang dirampok oleh para elit dan para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Ini teman-teman sekalian. Bapak KPK, kalau hanya sekedar menghabiskan uang negara untuk menjalankan tindakan makmur, semua orang pun mampu. Makanya Bapak KPK, kami melihat di sini adalah gedung keadilan, gedung merah putih. Gedung yang mempersatukan kita untuk mendapatkan keadilan. Bapak KPK, rakyat Aceh menunggu dan berharap bahwa hasil tersebut adalah sesuatu yang akan membuat masyarakat Aceh sedar apakah mereka terlibat atau tidak. Mados bugat. Bugat maknya beru dong. Bah mana Mados? Beru dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Aceh. Hidup. Hidup pemuda Aceh. Hidup. Kami hari ini datang langsung ke KPK. Kami ada maksud menuntut KPK untuk segera mengumumkan penyelidikan yang sudah dilakukan 1 tahun yang lalu. Bapak KPK 1 tahun yang lalu turun ke Aceh, entah itu kunjungan kerja atau melakukan pendidikan di Aceh. Dalam hal ini kami sebagai masyarakat Aceh, sebagai pemuda Aceh, kecewa kepada KPK RI yang bahwasanya penyelidikan di Aceh belum diumumkan hingga detik ini. Apakah KPK masuk angin? Ataukah KPK juga bisa disuap oleh mereka-mereka para elit yang dari Aceh? Aceh itu negeri syariah Islam, teman-temanku sekalian. Hidup Aceh. Hidup. Negeri syariah Islam yang dinodai oleh para pejabat, para koruptor yang tidak punya akal sehat. Mereka merampok uang rakyat dengan trompet. Mereka merampok uang rakyat dengan berjamaah. Maka dalam hal ini kami menuntut KPK RI agar segera mengumumkan hasil penyelidikan kapal Aceh Hebat 1, kapal Aceh Hebat 2, dan kapal Aceh Hebat 3 dan proyek Bukil yang saat ini sedang marak di Aceh. Kami juga mendesak KPK RI untuk memeriksa Sekda Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Dinas PUBR Aceh yang kita duga mereka terlibat korupsi di Aceh yang membuat Aceh saat ini miskin se-Sumatera, nomor 1 bertahan 4 tahun berturut-turut. Hidup rakyat Aceh. Pada hari ini kami sebenarnya ingin datang ke KPK sekitar 500 orang, namun terkait dengan instruksi dari pihak berwajib tidak boleh lebih daripada 50 orang karena COVID dan Omicron. Maka dalam hal ini kami menyuarakan suara rakyat Aceh. Dalam hal ini kami tidak ada yang mengintervensi dan tidak ada yang bisa mengintervensi gerakan kami. Kami akan hadir di KPK setiap hari Senin agar KPK bisa mendengar aspirasi rakyat Aceh. Teman-teman sekalian, jangan
kita dianggap remeh. Kita adalah bangsa Aceh. Kita adalah rakyat Aceh. Rakyat Aceh sebelum berdamai dengan NKRI. Aceh dengan RI pernah berperang melawan kezaliman. Namun hari ini kezaliman itu kita dapatkan dari orang tua kita yang ada di Nanggro Syariah. Mereka merampok dan memiskinkan Aceh. Sekarang teman-teman merantau ke Jakarta untuk mencari sesuap nasi. Karena tanah kelahiran kita tidak punya tempat untuk mencari nafkah yang layak. Di sana kurangnya tempat pabrik-pabrik untuk kita bisa bekerja. Maka kita teman-teman sekalian banyak yang merantau ke Jakarta. Adik-adik teman-teman mahasiswa juga dikecewakan oleh Pak Gubernur dengan tidak menuntaskan beasiswa hanya dipakai untuk kroni-kroninya dan saudara-saudaranya. Baik teman-teman sekalian, kita akan terus melakukan aksi ini setiap hari Senin. Jangan mereka menganggap kita akan masuk ke angin dan bisa disogok seperti isu yang kita dapatkan bahwa KPK juga bisa disogok oleh mereka. Maka kita berharap KPK harus transparan gedung merah putih ini. Jangan nodai gedung merah putih ini untuk menghancurkan rakyat Indonesia. Apalagi kita menjadi Aceh. Hidup! Hidup rakyat Aceh! Hidup! Teman-teman sekalian, jika Bapak KPK tidak mendengar apa yang aspirasi yang kita sampaikan pada hari ini, maka kita menganggap KPK itu sudah masuk angin. Patut kita berikan BH kepada KPK. Karena KPK sudah tidak jantan lagi. Kita harus kirim ayam jantan ke KPK biar mereka lebih jantan. Karena ini terkait uang rakyat, bukan uang pribadi. Hidup rakyat Aceh! Hidup! Hidup pemuda Aceh! Hidup! Ayo teman-teman sekalian, kita jangan pernah lelah menyuarakan kebenaran. Walaupun terkadang dalam menyuarakan kebenaran, kita hanya bisa berempat, berlima. Kita akan terus datang ke KPK, walau sendiri pun tetap harus kita suarakan kebenaran. Oke teman-teman sekalian, terkait dengan isu yang merebak di Nanggro Aceh Darussalam, bahwasanya masyarakat Aceh besok juga akan melakukan aksi di depan BPK RI yang ada di Nanggro Aceh Darussalam untuk menuntut bersama-sama. Mungkin masanya lebih besar karena di sana langsung. Ya baik teman-teman sekalian, teman-teman lain akan melakukan orasi menyuarakan aspirasi rakyat. Ini murni aspirasi rakyat Aceh untuk menyelamatkan Aceh dari miskin. Oke. Kita serahkan kepada Ketua Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup! Hidup rakyat Aceh! Hidup! Pada hari ini, Bapak KPK, kami sampaikan ini adalah kelanjutan aksi kami dari minggu yang lalu, di mana kami meminta transparansi atau keterbukaan informasi dari Bapak KPK terkait beberapa waktu yang lalu Bapak KPK turun ke Aceh untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat Aceh. Hidup rakyat Aceh! Hidup! Wahai Bapak KPK, kita sepakat, kita semua di sini sepakat bahwa korupsi itu adalah musuh bersama. Maka kita harus menyelamatkan bangsa ini dari korupsi. Seperti halnya pada beberapa waktu yang lalu, KPK telah turun ke Aceh menyelidiki siapa saja yang terlibat terhadap kasus dugaan korupsi di Aceh. Kami di sini, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh, menuntut KPK untuk transparansi terhadap hasil-hasil dari penyelidikan tersebut. Hidup KPK! Hidup! Hidup rakyat Aceh! Hidup! Wahai Bapak KPK, kami tidak mau
generasi bangsa untuk kedepannya. Maka oleh sebab itu kasus korupsi di bumi pertiwi ini harus kita tuntaskan. Sekian dari kami. Hai, ada juga telepon. Bapak KPK, bila seminggu ke depan kami tidak mendapatkan apa yang kami tuntut, apa yang rakyat Aceh harapkan, maka Senin depan kami akan datang lagi. Kami tidak pernah akan bosan untuk hadir di sini apabila Bapak KPK tidak merilis hasil penyelidikan tersebut. Muslim Mos itu bangai karena jih naruh baju peng nang rosi. Bapak KPK, kami ini jauh loh Pak, dari Aceh datang ke sini. Jadi tolong apa yang menjadi tuntutan rakyat Aceh, apa yang menjadi harapan rakyat Aceh, segera dipublikasikan, segera dirilis hasil dari penyelidikan tersebut. Kami paham Bapak KPK sudah pernah memeriksa, bahkan memeriksa fisik sampai ke kalangan kapal Aceh hebat. Bapak KPK, tentu penyelidikan yang sangat mendalam tersebut pasti ada sesuatu hasil. Ini yang kami harapkan Bapak KPK. Kawan-kawan semua, kita akan kembali Senin depan. Sedia? Ini Bapak KPK adalah harapan rakyat kami, Bapak KPK. Kami adalah provinsi penghujung di Indonesia. Perhatian dari pusat terkait hal-hal yang menyangkut korupsi sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh. Kami masih termiskin di peringkat kelima, wahai Bapak KPK. Ini uang melimpah, tapi Aceh miskin. Aceh mengelola 14 triliun setiap tahun, Bapak KPK. Dengan rakyat hanya sekitar 6 juta lebih, tapi kami miskin. Kami masuk 5 besar termiskin di Indonesia. Ini sangat miris, wahai Bapak KPK. Peringkat kelima kami menduduki kemiskinan. Padahal kami jumlahnya sedikit dengan dana yang sangat besar. Betul, kawan-kawan? Betul. Baik. Ngandol le. Baik teman-teman sekalian, aksi ini adalah untuk meminta kepada KPK RI untuk mengumumkan hasil penyelidikan di Aceh. Kalau bisa kami ingin menyerahkan petisi kepada Bapak KPK. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa memfasilitasi kita untuk mengirim tuntutan kami kepada komisioner KPK. mainan. Mohon apabila ada kami ingin memberikan petisi kepada komisioner KPK, Pak. Ada nggak kira-kira yang bisa kami temui, Pak? Enggak, ada isi lain terkait data-data juga. Enggak dari penelitian karena hasil pemeriksaannya sudah ada, Pak. Ya. Karena hasil pemeriksaannya sudah ada. Drop Nova kah? Drop Nova. TVRI. Baik teman-teman sekalian, rapatkan barisan. Rapat barisan. Rapatkan Aceh. Rapat barisan. Pada teman-teman sekalian, hari ini alhamdulillah dari pihak KPK
menerima perwakilan dari teman-teman kita untuk masuk langsung menyampaikan terkait dengan korupsi di Aceh. Kami yakin KPK sudah mendapatkan data-data yang lengkap. Tidak perlu lagi kami datang ke sini menyerahkan data-data terkait dengan korupsi yang terjadi di Aceh. Karena KPK sudah pernah terjun langsung melakukan penyelidikan di Aceh. Penyelidikan yang dilakukan di Aceh itu tidak cuma-cuma. KPK bahkan sudah turun langsung ke kapal Aceh Hebat 1, kapal Aceh Hebat 2, dan kapal Aceh Hebat 3 untuk menyelidiki terkait dengan korupsi yang terjadi kepada masyarakat Aceh. Kapal Aceh Hebat 1 dan kapal Aceh Hebat 2 dan 3 itu mengecewakan rakyat Aceh. Entah kapal rosokan dari mana dibawa ke Nangro Aceh Darussalam. Teman-teman sekalian, kita ini jangan diadu domba, jangan selalu diprovokator oleh para pejabat-pejabat Aceh yang selama ini menyalahkan pusat Republik Indonesia. Kita selalu diadu domba, dikatakan bahwasanya pemerintah Aceh tidak perhatian, pemerintah pusat tidak perhatian terhadap pemerintah Aceh. Namun saat ini kita tahu dana otonomi khusus itu diluncurkan ke Aceh triliun. Bahkan setiap tahunnya itu selalu silva. Tahun ini kita silva sekitar 4 triliun. Kita sisa silva 4 triliun di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah. Bahkan 4 triliun lebih itu diserahkan kembali ke pusat karena mereka tidak bisa menghabiskan dana-dana tersebut. Padahal sayangnya rakyat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak rakyat Aceh yang hidup di bawah naungan pemerintah Aceh. Mereka membela pemerintah zalim. Namun dalam hal ini kami menolak. Kami mengutuk tidak akan pernah mau bekerja sama dan menjadi bergandengan tangan dengan pemerintah zalim. Terkait dengan aksi hari ini, aksi ini murni kami lakukan karena kami peduli terhadap segenap rakyat Aceh. Ini adalah murni suara rakyat Aceh. Bahwasanya suara rakyat Aceh itu ingin menyuarakan agar dana yang diluncurkan di Aceh sampai ke bawah dan bisa dirasakan oleh segenap masyarakat Aceh yang saat itu menikmati di saat konflik antara GAM dan RI. Mereka hidup di bawah kemiskinan dan sengsara, tidak bisa menikmati uang dari Republik Indonesia ini. Namun setelah damai GAM dengan RI, apakah perjanjian GAM dengan RI itu hanya dinikmati oleh Nova Iriansyah semata? Tidak, teman-teman sekalian. Saat ini Nova Iriansyah tidak terlibat. Nova Iriansyah bukan siapa-siapa dalam perdamaian RI dengan GAM. Maka Kita menunggu. teman-teman sekalian, kita menunggu KPK mengumumkan hasil penyelidikan di Aceh. KPK harus gentleman. Kalau Pak KPK nanti turun ke Aceh, kami akan kasih BH biar KPK-nya biar gentleman. Oke? Sahabat saya, 2 orang. Kawan-kawan. Hidup! 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 Alhamdulillah, ada 3 dari kawan kita hari ini telah diterima oleh perwakilan KPK untuk menyerahkan isi tuntutan kita. Kenapa dan alasan apa hari ini masyarakat Aceh yang ada di Jakarta mendatangi Gedung Merah Putih? Yang notabene-nya adalah gedung yang menjadi harapan rakyat Indonesia, khususnya Aceh, untuk memulihkan penyakit kronis yang bernama korupsi. Betul kan kawan? Betul! Hidup! Tanggal 2 Februari kemarin, 2022, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mengeluarkan rilis data bahwa provinsi kita, Serambi Mekah, provinsi yang terletak di ujung barat, provinsi yang hari ini mengalami tingkat kemiskinan, yang posisinya provinsi yang kelima di Indonesia, provinsi yang termiskin di Indonesia, dan bertahan sebagai provinsi
juara 1 termiskin di Pulau Sumatera. Itu data dari pemerintah, data dari Badan Pusat Statistik yang angka kemiskinannya mencapai 15,53%, yang mengatakan Aceh hari ini menjadi provinsi 5 termiskin di Indonesia, naik 1 peringkat dibandingkan tahun 2020. Kawan-kawan, alasan pemerintah Aceh, alasan pemerintah daerah Aceh penyebab kemiskinan yang terjadi di hari ini adalah karena beralasan COVID-19, beralasan pandemi COVID-19. Tapi kawan-kawan tahu hari ini pada tahun 2021 pemerintah Aceh yang kurang. So, yakin yakin? tapi dapat menjadi survei menjadi 4 triliun. Itu tandanya, itu artinya pemerintah daerah Aceh tidak bekerja, tidak memaksimalkan realisasi pembangunan yang notabene-nya provinsi yang APBA-nya terbanyak di Pulau Sumatera. Tapi hari ini kawan-kawan, Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Apakah benar kalau misalnya Aceh menjadi termiskin gara-gara pandemi, kawan-kawan? Betul? Tidak benar. Alasan utama hari ini Aceh menjadi provinsi termiskin adalah gara-gara koruptor. Benar. Karena korupsi terjadi di sendi-sendi setiap pemerintahan yang ada di Aceh. Nah, heran ketika hari ini pemerintah yang mengatakan alasan pandemi menyebabkan rakyat Aceh termiskin, tapi berbalik ketika pemerintah mensumpahkan anggarannya mencapai 4 triliun, kawan. Bahkan Gubernur Rafael Rancah hari ini, kawan harus tahu, ketika banjir yang melanda Aceh, Rafael Rancah asik berputar-putar di seluruh Indonesia, asik menjadi bintang tamu, asik menjadi tamu pada pernikahan, pesta pernikahan artis. Nah, ini yang terjadi dan ini fakta, kawan-kawan. Benar. Itu kami menyampaikan aspirasi kami hari ini karena kawan-kawan, saudara kami, rakyat kami yang ada di Aceh hari ini menderita. Betul, kawan-kawan? Betul. Kita hari ini setelah Senin kemarin dan hari ini kita kembali mendatangi KPK itu hanya sebab untuk menuntut KPK untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga audivisual hari ini pada tahun 2021 kemarin. Kita tidak menuntut KPK untuk menetapkan tersangka, kawan. Tapi kita menuntut KPK untuk mengumumkan hasil penyelidikannya. Betul. Apakah dugaan korupsi di Aceh itu hari ini adanya tersangka itu urusan KPK, kawan. Benar. Kita hari ini menuntut KPK untuk segera mengumumkan hasil penyelidikannya di Aceh pada tahun 2021 kemarin, yaitu dugaan korupsi pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Setelah itu proyek nuklir yang kedua kasus ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Dan anehnya kawan-kawan, hari ini KPK yang menjadi harapan rakyat Aceh semoga tidak menutup mata dan telinga karena rakyat Aceh yang menjadi korban para koruptor yang ada di Aceh. Hidup Aceh! Hidup! Hidup! Keterbukaan publik yang hari ini kami harapkan kepada pemerintah menjadi taruhan. Jangan sampai rakyat Aceh, rakyat Indonesia menjadi tidak percaya terhadap KPK. Betul, kawan-kawan? Betul! Hidup! Hidup! Sembari kita menunggu kawan-kawan kita yang ada di perwakilan, baiknya kita beristirahat dulu. Kita duduk, tapi jangan berbencar, kawan-kawan. Kita duduk hari ini, tapi bukan kita untuk istirahat total. Nah, terima kasih, kawan-kawan. Kita akan duduk, kita istirahat. Baik teman-teman sekalian, dalam hal ini saya menyampaikan uang silpa pada tahun ini kita mencapai 4,7 triliun. Itu adalah akibat ulahnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah kita mendapatkan
ranking pertama termiskin di Sumatera sudah bertahan 4 tahun teman-teman sekalian. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwasanya Nova Iriansyah sibuk menghabiskan SPPD pribadi, kunjungan kerja keluar kota, keluar negeri, bahkan dia lebih sering di Jakarta untuk menghabiskan SPPD pribadinya. Maka kepada seluruh rakyat Aceh, kepada segenap masyarakat Aceh yang hari ini menonton live streaming saya, agar bisa mengikuti demo aksi besok di depan BPKP Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang ada di Jalan Lampineng, untuk melakukan aksi bersama menolak, mendesak KPK agar mengumumkan hasil penyelidikan di Aceh dan bila perlu tangkap segera para koruptor yang ada di Aceh. Baik teman-teman sekalian, kami sedang menunggu perwakilan teman-teman yang saat ini sedang dipanggil ke dalam Gedung Merah Putih KPK RI, dan kita juga menyampaikan agar KPK memanggil Sekda Aceh, para kepala dinas, kepala ULP, kepala dinas kesehatan, kepala dinas PUPR, dan kepala dinas sosial Aceh, dan mantan kepala dinas perhubungan Aceh. Baik teman-teman sekalian, ini saja aksi kami hari ini. Kami akan kembali nanti pada hari Senin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Nazarullah, Ketua Aliansi Pemuda Aceh Jakarta. Hidup bangsa Aceh.